Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih berkelanjutan kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu ya, dalam kondisi sehat walafiat. Salat serta salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkenankan, nama saya Mustik Effendi. Ya. Saya akan memberikan materi tentang harta dan rezeki. Ya. Materi harta dan rezeki ini adalah salah satu materi yang buat saya sangat powerful. Materi yang merubah kehidupan saya, merubah cara bermain saya tentang bagaimana memandang tentang harta dan rezeki. Ya. Materi ini disampaikan dalam workshop fundamentalnya IBF, ya. How to be debt free. Seingat saya 2 kali saya ikut materi workshop How to be debt free. Yang pertama di Malang dan yang kedua di Bojonegoro. Nah, materi ini adalah materi fundamental buat kita semua untuk harus mengerti dan paham bagaimana harta dan rezeki itu. Nah, bismillah, mari kita awali materi ini dengan Allah itu selalu memadu-madankan, ya, menyeimbangkan kehidupan kita. Dalam beberapa surat An-Najm itu Allah memberikan gambaran bagi kita semua tentang bahwa Allah itu menciptakan selalu berpasangan. Ya. Allah ketika menciptakan rasa bahagia, maka Allah juga menciptakan rasa sedih. Dan ketika Allah menciptakan tertawa, Allah juga menciptakan menangis. Ya. Ketika Allah menciptakan seorang laki-laki di dunia ini, maka Allah juga menghadirkan seorang perempuan yang menjadi pendamping. Nah, ngomong-ngomong soal harta dan rezeki, maka Allah juga dalam surat An-Najm ayat 48 itu memberikan gambaran kepada kita, yaitu ketika Allah memberikan kekayaan kepada kita, maka Allah juga memberikan apa? Ya, 99,9% ketika orang ditanya tentang ini, maka jawabannya seringkali salah, ya. Ketika Allah memberikan kekayaan, itu jawaban orang-orang selalu Allah itu juga memberikan kemiskinan. Tapi ternyata Allah dalam Al-Quran menjelaskan bukan kemiskinan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, tapi Allah memberikan jawaban di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 48 ini adalah bahwa sesungguhnya dialah yang menganugerahkan kekayaan dan Allah juga menganugerahkan kecukupan, rasa cukup. Nah, ini bisa menjadi dasar dan pondasi kita bahwa Allah ciptakan kita itu adalah orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang kaya. Gitu. Nah, hari ini kita tinggal memanainya, bagaimana kita hidup ini tentang harta dan rezeki. Maka Allah memberikan 4 level rezeki dalam kehidupan kita. Ya. Ada 4 yang disampaikan oleh Pak Ebi dalam materi harta dan rezeki ini. Nah, pertama adalah levelnya rezekinya makhluk. Nah, sahabat semua, kehidupan kita, bagaimana akhir kehidupan seseorang itu akan ditentukan seperti apa cara kita bermain. Ketika
cara bermain kita benar, maka Allah bisa jadi menghadirkan kecukupan dan kekayaan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita bermain dengan cara yang miskin, maka bisa jadi Allah juga akan mengakhiri kehidupan kita dengan cara yang miskin juga. Nah, kita bahas dulu tentang 4 level rezeki ini. Rezeki pertama ada rezekinya makhluk. Rezeki ini Allah hadirkan dan Allah jamin rezeki ini kepada setiap makhluknya yang ada di bumi ini yang Allah ciptakan. Allah hadirkan rezeki kepada ulat yang di lubang manapun Allah tetap kasihkan rezeki. Dan yang paling nyata adalah Allah hadirkan rezeki kepada hewan yang namanya cicak. Cicak itu ya, dia nempel di dinding-dinding. Dia tidak bisa terbang. Tapi Anda tahu makanannya cicak itu apa? Cicak makanannya nyamuk, saudara semua. Ya. Nyamuknya terbang, cicaknya hanya diam. Kita manusia aja ngejar nyamuk ke sana kemari harus pakai raket, pakai kertas. Cicak tidak perlu bawa-bawa raket untuk bisa dapat makanannya, sahabat semua. Allah hadirkan nyamuk itu datang sendiri ke mulut cicak untuk bisa dimakan. Ya, begitu juga dengan setiap insan manusia di dunia ini, orang itu bekerja atau tidak, Allah juga sudah berikan rezeki dalam kehidupannya. Gitu, ya. Nah, itulah rezeki tingkat pertama. Itu adalah rezekinya makhluk. Nah, level berikutnya adalah rezeki tingkat kedua, yaitu rezekinya orang-orang yang berusaha. Nah, di rezeki ini Allah hadirkan kepada orang-orang yang mau bekerja keras, mau banting tulang untuk melakukan dan menjemput rezeki itu hadir. Orang bekerja 2 jam sehari, Allah berikan rezeki sesuai dengan waktu yang dikerjakan. Ada orang yang bekerja 4 jam, 8 jam sehari semalam bekerja, maka Allah juga akan hadirkan rezeki sesuai dengan kapasitas bagaimana dia berusaha. Ya. Ada orang yang tidak berpendidikan, ada orang yang kuliahnya sampai tinggi, Allah memberikan rezeki sesuai dengan tingkat bagaimana dia mengusahakannya. Nah, 99% orang di dunia ini ada di level rezekinya orang-orang berusaha ini, sahabat semua. Jadi ini adalah level kedua. Nah, ada level yang jauh di atas itu, sahabat semua, yaitu level ketiga, rezekinya orang-orang yang bersyukur. Nah, bagaimana rezekinya orang-orang yang bersyukur ini, sahabat semua? Rezekinya orang-orang bersyukur ini adalah ketika orang-orang itu Allah karunia rezeki, maka dia tidak memikirkan rezeki itu untuk dirinya sendiri. Rezeki itu dibuat untuk kebermanfaatan. Rezeki itu dibagi dengan orang lain. Rezeki itu dinafkahkan juga untuk keluarganya. Rezeki itu juga diberikan kepada yatim piatu. Rezeki itu dipakai untuk hal-hal kebaikan di dunia ini. Maka itulah rezekinya orang-orang yang bersyukur. Ketika Allah hadirkan rezeki itu kepada kita, maka kita tidak menganggap bahwa apa yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah milik kita. Tapi apa yang hadir itu patut kita syukuri dan kita bagi kepada sesama kita. Ada nilai kebermanfaatan, ada nilai keberkahan, ada nilai berbagi di sana, sahabat semua. Nah, itu level ketiga. Tapi ada level yang jauh lebih tinggi di antara level itu, level keempat. Dan rezeki itu bernama rezekinya orang-orang yang bertakwa. Nah, Masya Allah, rezeki orang-orang yang bertakwa ini bisa jadi orang-orang yang khusus. Kita seringkali mendengar bahwa Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Maka disinilah level rezeki itu hadir untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang yang di dalam kehidupannya, dalam setiap hembusan nafasnya itu adalah
ada Allah yang selalu hadir dalam kehidupannya. Itulah rezeki yang Allah hadirkan bagi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang tidak pernah takut dan khawatir akan dunia ini. Rezeki itu diberikan kepada orang-orang yang pandai mengucap syukur dan ikhlas. Orang-orang yang menggantungkan kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap geraknya, setiap langkahnya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah 4 level rezeki dalam kehidupan manusia, sahabat semua. Nah, karena apa, sahabat semua? Ketika kita ngomong harta dan rezeki ini, maka ada perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Apa perbedaannya? Ya, kalau kita ngomong harta, ngomong uang, ngomong duit, maka uang itu tidak ada. Uang itu tidak ada apa-apanya. Money is nothing. Manusia itu yang menciptakan uang. Kita, manusia ini yang menciptakan uang. Nah, kalau ngomong uang, maka manusia akan selalu bicara tentang banyak, bicara tentang sedikit. Seberapa banyak yang kita harus dapat hari ini? Kenapa hari ini kita dapat sedikit rezeki uangnya? Kenapa kok lebih banyak kemarin? Kenapa kok lebih sedikit sekarang? Dan segala macamnya. Itu kalau kita ngomong soal harta. Berbeda lagi ketika kita ngomong soal uang, ngomong soal rezeki. Maka rezeki itu sangat berbeda. Karena rezeki itu Allah yang hadirkan ke dalam diri setiap makhluk. Maka Allah tidak ngomong soal banyak atau sedikit, tapi Allah di sana ngomong soal lapang dan sempit. Ketika Allah hadirkan rezeki, ketika kita punya rasa syukur, ketika kita bertakwa, sesedikit apapun yang Allah hadirkan kepada kita, maka kita akan mensyukuri dan menjadikan hidup kita jauh lebih lapang. Kita tidak dikaruniai harta mungkin bisa jadi, tapi Allah karuniakan kebahagiaan, Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan ketentraman dalam hidup kita. Allah hindarkan kita dari musibah-musibah. Nah, ini adalah soal rezeki. Allah bicara tentang lapang dan sempit. Banyak orang bergelimang harta, banyak orang yang bisa jadi bisnisnya luar biasa banyak, tapi tidak merasakan rezeki. Allah menghadirkan harta berlimpah, tapi tidak menghadirkan rezeki dalam kehidupannya. Bangun tidur dia pusing, uangnya mau diapain gini. Waktu bersama keluarga tidak ada, kehidupan bersama anak-anak tidak dibangun. Nah, kita tidak punya rezeki lapang. Kita tidak bisa jadi harta kita berlimpah, tapi kita diuji dengan sakit. Berarti Allah tidak menghadirkan rezeki kesehatan dalam hidup kita. Nah, sahabat semua, nah ini menjadi pondasi kita dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kenapa kita akan selalu bertanya tentang kenapa rezeki saya banyak, kenapa rezeki saya sedikit. Nah, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita yang hadir dalam setiap orang, maka itu adalah ada alasan-alasan di dalamnya. Jadi Allah tidak menghadirkan itu dengan tiba-tiba, tapi ada alasan kenapa kesulitan dalam hidup kita ini hadir. Nah, di materi harta dan rezeki ini minimal ada 3 alasan yang bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kenapa bisnis kita hari ini tidak bangkit? Kenapa hidup kita hari ini tidak bahagia? Kenapa kehidupan kita hari ini tidak sukses? Nah, 3 alasan ini patut kita renungi bersama sahabat semua. Alasan pertama, bisa jadi karena kita sudah sering kali melakukan maksiat atau dosa besar. Mungkin tidak sekarang, tapi bisa jadi masa lalu kita.
kita tidak menyadari hari ini bahwa dulu kita bisa jadi pernah melakukan dosa besar, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita terlupa. Dan dengan itu Allah hadirkan kesulitan, kesusahan, sehingga hari ini muncul berbagai problematika dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam mendidik anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah sedang menghapus dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa hambanya. Bisa jadi kesulitan hadir itu adalah penghapus kesalahan-kesalahan masa lalu kita, penghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa lalu. Maka hari ini Allah uji dengan kesulitan, Allah uji dengan kesehatan, Allah uji dengan kesempitan. Nah, sahabat semua, alasan ketiga ya adalah karena bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kita setelah kita diuji, setelah kita diberi cobaan. Bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kita. Setelah ini Anda akan jauh lebih sukses, Anda akan jauh lebih kaya, kehidupan Anda akan jauh lebih bahagia. Gitu. Nah, 3 alasan ini sepatutnya menjadi muhasabah bagi kita semua, bahwa kesulitan yang hadir, masalah-masalah ujian yang datang menerpa kita, bisa jadi karena minimal 3 alasan ini. Jadi kita patut bertanya, menyadari, introspeksi diri, setelah itu melakukan tobat. Dengan ini mudah-mudahan Allah juga akan hadirkan hidayah kepada kita semua. Allah hadirkan rezeki yang berlimpah, berupa apapun itu, berupa kebaikan, berupa kebahagiaan, berupa kelapangan, berupa harta yang barokah dan segala macamnya, berupa anak yang soleh, istri yang solihah, keluarga yang bahagia. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ketika kita pernah bermaksiat kepada Allah, apa maksiat-maksiat itu? Bisa jadi dalam problem bisnis-bisnis kita, Allah hadirkan dalam hidup ini karena ada beberapa hal yang sudah pernah kita langgar. Nah, salah satu yang menjadi fundamental, yang menjadi paling dasar adalah mungkin ketika bisnis kita hari ini bangkrut, Allah tutup bisnis kita, Allah hancurkan bisnis kita. Nah, introspeksinya pertama, bisa jadi kita pernah menggunakan harta haram, kita menggunakan harta-harta riba, kita pernah memakai harta-harta yang tidak sepatutnya kita pakai untuk memberikan makan anak istri kita. Kita memakai untuk modal usaha kita, sehingga Allah tidak ridha dan Allah menguji kita dan memberikan pelajaran buat kita supaya kita menyadari hal itu. Yang kedua, nah, ketika problematika kehidupan kita datang, bisnis kita bermasalah, maka bisa jadi ada masalah fundamental di sini yang mungkin tidak Anda sadari. Yang pertama adalah tadi harta haram, harta riba. Dan kedua adalah masalah dengan orang tua kita. Maka ini sepatutnya menjadi bahan renungan kita yang utama. Sudah benarkah tingkah laku kita kepada orang tua kita? Sudah benarkah apa yang kita kerjakan dan kita lakukan seberapa bakti kita kepada mereka? Jangan-jangan kita punya masalah besar dengan mereka dan kita tidak menyadarinya. Bisa jadi kita cuek dengan mereka dan mereka tidak merasakan kehadiran kita sebagai seorang anak. Maka ketika kita punya problem, masalah-masalah dalam kehidupan kita serasa sempit, bisnis kita setara stagnan. Nah, datang hadir ke orang tua kita.
Dan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi kepada teman-teman IBF yang terus bisa bangkit itu, kick off-nya itu adalah di pertanyaan ini. Pertanyaan, bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Jangan-jangan kamu punya masalah dengan orang tuamu yang tidak kamu selesaikan, sahabat semua. Jangan-jangan ketika mereka butuh kita, kita tidak bisa hadir. Kita masih sibuk menjauh di sana. Kita pusing mengkirim bisnis kita, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi orang tua kita. Nah, ketika teman-teman yang sudah bangkit bisa menyelesaikan masalah ini, maka mereka alhamdulillah kadang tidak perlu memikirkan strategi bagaimana mereka harus menyelesaikan bisnisnya, tapi memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Clear semuanya masalah. Nah, berikutnya ketika problem dengan harta selesai, problem dengan orang tua sudah clear, maka pertanyaan berikutnya, apakah suami atau istri kita itu ridho dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang? Jangan-jangan apa yang kita lakukan hari ini, istri kita di belakang layar kita selalu berdoa buruk, selalu berdoa supaya bisnis kita tidak lancar. Karena bisa jadi ketika Anda melakukan bisnis ini, istri di rumah semakin gelisah, istri Anda semakin jauh dari Anda. Sehingga ini adalah catatan penting. Di IBF diajarkan bagaimana membangun diri, membangun keluarga, membangun bisnis agama dan bangsa dalam satu tarikan nafas. Maka ada salah satu workshop yang pernah saya ikuti dalam IBF itu adalah tentang super couple. Keluarga adalah sebuah center of gravity. Bagaimana kita menjadikan keluarga ini adalah the best one client. Jadi pelanggan pertama kita bisa jadi bisa melayani klien-klien bisnis kita dengan baik. Kita bisa jadi melayani orang-orang sahabat kita, orang-orang di luar sana dengan baik, tapi kita gagal melayani keluarga, istri, anak-anak kita dengan baik. Maka ini menjadi catatan buat kita semua. Apakah hari ini istri, anak-anak Anda ridho kepada apa yang Anda lakukan hari ini, sahabat semua? Nah, ketika masalah ini sudah clear, maka berikutnya adalah bagaimana hubungan Anda dengan lingkungan sekitar Anda. Bagaimana hubungan Anda dengan sahabat-sahabat Anda. Bagaimana hubungan dengan tetangga-tetangga Anda. Jangan-jangan Anda juga punya masalah dengan hubungan sosial Anda. Anda pelit dengan teman-teman Anda. Anda tidak care dengan tetangga-tetangga Anda. Nah, sehingga masalah itu pun hadir dalam kehidupan kita. Jadi sahabat semua, ini adalah 4 dari puncak gunung es yang bisa jadi membuat masalah-masalah dalam kehidupan kita itu Allah hadirkan. Jadi kita harus berpikir ulang. Jangan-jangan kehidupan kita selama ini hanya mengejar uang. Anda tidak pernah percaya kepada kebaikan. Anda mungkin jadi banyak melakukan maksiat. Anda mungkin juga jauh dari ketakwaan. Tidak menyadari bahwa Anda sudah pernah melakukan dosa-dosa besar. Maka dalam salah satu materi How to Be Debt-Free itu adalah ada 10 dosa besar yang bisa jadi pernah kita lakukan. Salah satu. Nah, sahabat semua, puncak gunung es ini bagaimana kita lelehkan sehingga Allah bisa hadir lagi dalam kehidupan kita, memberikan rezeki, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa memulai lagi, menjemput rezeki-rezeki yang baik, rezeki-rezeki yang barokah hadir dalam kehidupan kita. Hidup kita bisa lebih baik, bisnis kita akan bisa lebih sukses,
nilai kebermanfaatan kita akan semakin bertambah. Maka ini menjadi pondasi dasar ketika hari ini kehidupan Anda bermasalah. Maka inilah yang harus Anda pikirkan. Nah, sahabat semua, bicara soal harta dan rezeki ini, maka kita akan menemui juga dua hal. Ketika masalah datang, semua problematika hadir dalam kehidupan kita, maka ketika kita ngomong harta, kita ngomong uang, maka kita seringkali ngomong soal strategi. Bagaimana strategi bisnis kita hari ini, bagaimana memenangkan kompetisi ini dengan kompetitor kita, bagaimana kita bisa mendapatkan profit jauh lebih banyak dari bulan lalu dan sebagainya. Tapi ketika kita bicara tentang rezeki, kita bicara tentang Tuhan, maka beda cara pandang kita. Bukan bagaimana strategi kita, tapi bagaimana keimanan kita. Maka ketika ngomong keimanan, 4 poin penting tadi itu akan menjadi fundamental untuk berkontemplasi diri, untuk kembali merajut iman kita, untuk supaya kita lebih bertakwa lagi kepada Allah. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Dari mana harta yang kita dapat dan kita belanjakan? Ya, bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Bagaimana hubungan kita dengan istri dan anak-anak kita, serta bagaimana hubungan kita dengan lingkungan orang-orang di sekitar kita. Ya, sahabat semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, sukses adalah perpaduan antara iman dan strategi. Tapi ketika dua-duanya hadir dalam kehidupan Anda, maka tinggalkan strategi dan pilihlah iman. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.